semuanya, welcome to my channel. Di sini saya sendiri Dina Khoirunisa disertai dengan rekan-rekan saya. Nah, di sini kami akan membagikan video pembelajaran akuntansi yang berjudul Siklus Akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Terus sampai habis ya. Siklus akuntansi adalah sebuah rangkaian atau proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengklarifikasikan dan meringkas transaksi keuangan mereka. Siklus akuntansi itu juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Siklus akuntansi ini juga sangat penting loh, karena itu adalah dasar dari laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Apa saja sih alur siklus akuntansi itu? Yang pertama itu ada bukti transaksi, yang kedua itu ada jurnal, yang ketiga adalah buku besar, yang keempat adalah neraca saldo, yang kelima adalah jurnal penyesuaian, yang keenam adalah laporan keuangan, yang terakhir adalah jurnal penutup. Yang pertama adalah bukti transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi melalui bukti transaksi. Nah, bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang memengaruhi akun-akun baik akun harta, liabilitas, ekuitas, pendapatan maupun beban, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jurnal. Setelah tahapan identifikasi transaksi, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang, karena dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Yang ketiga adalah buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, siklus akuntansi berikutnya adalah memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam suatu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum dicatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Contohnya, akun sewa dibayar di muka untuk jangka waktu tertentu harus disesuaikan sesuai dengan yang ada. Yang keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Saldo ini biasanya berasal dari saldo neraca saldo yang juga sudah disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Sebagai tambahan, setelah penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik bersifat opsional, di mana neraca saldo setelah penutupan ini akan dibawa untuk saldo awal periode selanjutnya. Kemudian, jurnal pembalik disusun untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun baru seperti akun-akun neraca yang muncul setelah adanya penyesuaian. Lalu, kapan laporan keuangan itu dibuat?
Nah, laporan keuangan umumnya dibuat dalam 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Namun, pada kenyataannya kita lebih sering menggunakan laporan yang 1 tahun sekali. Itu tergantung pada perusahaan yang menggunakan laporan tersebut ya. Nah, jadi laporan keuangan ini sangat penting sekali ya, karena bayangkan saja kalau kita mempunyai laporan atas keuangan pribadi kita, nah perusahaan pun membutuhkan laporan seperti itu juga agar sang pemilik, lalu investor dan juga para pihak-pihak lainnya, mengetahui bisnis itu berjalan dengan lancar ataupun masih membutuhkan perbaikan. Selain itu pula, laporan keuangan dapat membantu perusahaan dalam melihat alur masuk dan keluarnya kas, lalu mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi dan juga untuk koreksi ke depannya, untuk merencanakan perbaikan-perbaikan di periode selanjutnya. Jadi, laporan keuangan itu sangat penting sekali karena bisa menunjukkan bagaimana proses bisnis itu berjalan, mulai dari kas yang masuk, lalu kas keluar, dan juga sampai ke laba ruginya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.